Perang urat saraf Mahfud MD versus anggota DPR jelang rapat transaksi 300 triliun rupiah. Sebelum menonton tayangan video ini dan memberi pendapat Anda di kolom komentar, diharapkan Anda menonton sampai selesai guna memahami isi berita ini. Bentar, Pak pimpinan, ini juga nggak bisa dibiarkan terlalu jauh begini. Ini kan nggak pimpinan ganti nih, pimpinannya ganti. Sebentar. Ini gini. Pimpinan ganti. Teman-teman, yang bener Ron. Teman-teman. Ingetin Ron, lu yang bener Ron. Dari saya selesaikan dulu ya. Ya, seharusnya pada kesempatan pertama Pak Mahfud menjelaskan semua hal yang Pak Mahfud jelaskan di media terkait dengan 300 triliun itu. Bukan menjawab satu persatu apa yang terjadi antara Komisi 3 dengan PPATK dalam rapat beberapa hari yang lalu, kan gitu. Itu Pak Mahfud juga pernah di DPR, kan Pak Mahfud tahu bagaimana dinamika yang terbangun dalam rapat-rapat di DPR. Sebentar, saya belum selesai. Saya kan nggak potong Pak Mahfud ngomong tadi. Saya mendengar dengan seksama apa yang disampaikan Pak Mahfud. Gantian dong, sekarang saya ngomong. Ya. Saya kira kalau Pak Mahfud melakukan cara seperti yang kita dengarkan tadi, kan Pak Mahfud menjudgment teman-teman. Lepas dari itu benar salah itu nanti kita bisa uji, tetapi rapat kita hari ini bukan untuk itu. Rapat kita hari ini untuk mengklarifikasi kontroversial yang sudah terlanjur berkembang di masyarakat terkait dengan 300 triliun itu. Tidak satu pun poin dari awal Pak Mahfud menyampaikan penjelasan Pak Mahfud dalam rapat ini yang terkait dengan soal itu. Satu-satu Pak Mahfud mengomentari jalannya rapat antara kami dengan PPATK, khususnya yang disampaikan oleh Terry, yang disampaikan oleh saudara Arsul dan saudara Beni. Ini kan jadi lari dari maksud dan tujuan rapat kita pada hari ini. Dan pimpinan juga punya kewenangan untuk menjaga lalu lintas rapat ini agar berlangsung sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu loh. Saya kira itu. Saya belum berkomentar terlalu jauh, tapi kira-kira rapat ini harus berjalan sesuai dengan tata tertib yang berlaku di DPR. Terima kasih Pak Mulfahri. Pak Mulfahri dan teman-teman, namanya kita mengundang rapat yang bersangkutan sebagai Ketua Komite Nasional dengan kontroversi yang ada. Tapi kalau akhirnya yang bersangkutan menjelaskan dulu dengan apa yang terjadi, dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir, tidak salah sebenarnya. Nanti kalau selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita tangkepin Pak, supaya apa yang menjadi klarifikasi Pak Mahfud ini bulat. Bukan berarti nanti interupsi. Mau kapan selesai Pak? Mau 2 hari? Pak Arteria tadi udah suruh ganti saya sebagai pimpinan. Ini lagi di luar jalur, kan kita lagi mendengarkan dulu ketua komite menjelaskan Pak, supaya terungkap. Mau rapat 7 hari nggak apa-apa, asal ungkapan dari ketua komite apa yang menjadi kontroversi ini terbuka secara publik dengan teman-teman. Nah, kiranya untuk jangan salah mengartikan, Pak Mahfud ini menyampaikan ungkapan, masa nggak dikasih ruang seorang ketua komite atas kontroversi yang ada. Ini kan permulaan. Nah, begitu ya. Nah, lanjut Pak Menko, supaya jangan ada nanti seolah-olah pimpinan tidak memberikan satu keputusan tegas. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD terlibat perang psikologis dengan sejumlah anggota Komisi 3 DPR menjelang rapat yang akan membahas transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud dan anggota komisi yang membidangi urusan hukum itu saling berbalas pernyataan mengenai rapat yang bakal digelar pekan ini. Saling lempar pertanyaan. Ini dimulai ketika Mahfud mengunggah cuitan di akun Twitternya pada Ahad pagi 26 Maret 2023. Mahfud menegaskan akan memenuhi panggilan rapat dari DPR untuk membahas dugaan transaksi pencucian uang yang terjadi di Kemenko. Dia meminta Komisi 3 DPR tidak ragu lagi untuk memanggilnya. Bismillah, mudah-mudahan Komisi 3 tidak maju mundur lagi mengundang saya, kata Mahfud dalam cuitan yang sama.
Mahfud bahkan menentang 3 anggota DPR untuk hadir. Salah satu nama yang disebut oleh Mahfud adalah anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, Benika Harman. Saya sudah siap hadir. Saya tantang saudara Benika Harman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain, ujar Mahfud. Selain Beni, Mahfud juga melayangkan pernyataan bernada menentang kepada 2 anggota Komisi 3 DPR lainnya, yakni Arsul Sani dan Arteria Dahlan, kepada politikus PPP dan PDIP itu. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini meminta mereka hadir, begitu juga saudara Arteria dan saudara Arsul Sani. Jangan cari alasan absen, kata dia. Mahfud memang menjadi tokoh utama dari polemik transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kemenku. Sebagai Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud adalah orang pertama yang mengungkap adanya temuan tersebut kepada publik. Ucapan Mahfud ini menuai polemik lantaran sempat ditafsirkan sebagai dugaan korupsi yang dilakukan pegawai Kemenku yang besarnya sampai ratusan triliun rupiah. Atas terjadinya polemik inilah, Komisi 3 mengundang Mahfud MD dalam rapat bersama untuk membahas temuan tersebut. Menanggapi tantangan Mahfud, Arsul Sani dan Benika Harman angkat suara. Beni menantang balik Mahfud untuk membuka dan menerangkan sejelas-jelasnya ihwal dugaan transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kemenku. Beni mengatakan, Mahfud selaku pihak pertama yang melontarkan adanya dugaan transaksi mencurigakan ini tidak boleh setengah-setengah membuka kebenaran. Mahfud, kata dia, hendaknya juga tidak boleh mencela-mencela atas pernyataannya. Jangan mencela-mencela. Kalau dia bilang menentang, justru saya menantang. Mahfud harus berani membuka seluruh datanya. Ini DPR melindungi dia, kata Benika Harman di gedung DPR RI Senin 27 Maret 2023. Beni menjelaskan dirinya akan bertanya ihwal motif Mahfud mengumumkan dugaan transaksi janggal itu kepada publik. Menurut dia, alih-alih menggembor-gemborkan ke publik, masalah ini mestinya diselesaikan. Mengapa dia harus menyelesaikan? Sebab Pak Mahfud itu Menko Polhukam, juga Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kata Beni. Mengingat status Mahfud di atas, Beni menyebut Mahfud punya kuasa yang melekat untuk menyelesaikan perkara ini. Tapi dia nggak lakukan, malah mengumumkan ke publik, kata Beni. Anggota Komisi 3 DPR lainnya, Arsul Sani, lebih adem dalam menjawab tantangan Mahfud. Dia meyakini Mahfud melontarkan tantangan itu untuk menunjukkan tekad dalam memberantas TPPU politikus PPP. Ini berharap Mahfud MD punya waktu panjang untuk membahas transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Dia menilai publik perlu penjelasan langkah dari Mahfud perihal transaksi yang disebut tindak pidana pencucian uang tersebut. Kami berharap Pak Mahfud menyediakan waktu yang dibutuhkan untuk rapat pembahasan persoalan transaksi mencurigakan ini. Sebagai orang yang pernah duduk jadi anggota DPR, tentu Pak Mahfud juga memahami kadang rapat di DPR ini bisa panjang, kata Arsul lewat pesan teks Ahad 26 Maret 2023. Menurut Arsul, rapat dengan Mahfud bertujuan sebagai evaluasi dari DPR terhadap kerja Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diketuai oleh Mahfud. Dia mengatakan DPR perlu tahu apakah komite ini sudah bekerja sesuai dengan aturan hukum dan telah mempraktikkan cara pemberantasan TPPU yang terbaik yang bisa dilakukan. Arsul berharap rapat yang akan digelar antara DPR dengan Mahfud MD itu akan memperjelas persoalan transaksi 349 triliun rupiah, termasuk rencana jangka panjang pemerintahan dalam memberantas TPPU. Jadi tidak sekedar kemudian dapat tepuk tangan, pujian atau narasi positif dari warganet. Nah, terus persoalannya menguap begitu saja, kata dia. Bagaimana pendapat Anda tentang video ini? Silahkan komen di kolom komentar.